Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Sesanaga memberitahu Garuda bahwa kakaknya adalah kusir kereta Dewa Surya. Mendengar itu Garuda berkata, "Betapa bodohnya aku tidak bisa mengenali kakak laki-lakiku sendiri. Tapi ketika kami bertemu, dia juga tidak memberitahuku apa-apa. Mengapa? Dan kebenaran yang luar biasa ini, mengapa ibu menyembunyikannya dariku?" Sesanaga berkata, "Apapun yang dilakukan semua ibu di seluruh dunia adalah untuk kesejahteraan anak-anak mereka. Sebelum kelahiranmu, apapun yang ibumu lihat, pahami dan alami. Setelah itu setiap tindakannya dan setiap pikirannya adalah untuk melindungimu, Garuda." Garuda berkata, "Apa yang terjadi sebelum saya lahir?" Sesanaga kemudian menceritakan apa yang terjadi setelah Dewi Winata dan Kadru mendapat anugerah dari Resi Kasyapa. Dewi Kadru kemudian melahirkan 1000 telur ular. Dewi Kadru mengingat kehormatan yang didapat oleh Aditi di surga, dan dia mengharapkan kehormatan yang sama dari anak-anaknya. Sesanaga berkata, "Di satu sisi, di mana Ibu Kadru bersemangat untuk 1000 telurnya. Di sisi lain, Ibu Winata juga memandangi kedua telur itu. Dia tidak sabar menunggu kedua anaknya lahir ke dunia ini." Dewi Winata berkata, "Setelah lahir kalian berdua harus kuat secara fisik dan mental. Karena mereka yang tidak bisa menahan diri, bagaimana bisa melindungi orang lain?" Seluruh dunia saat ini sangat membutuhkan kebahagiaan materi anak-anakku. Tetapi kalian berdua harus melepaskan diri dari perlombaan tanpa akhir itu. Kalian harus berjalan di jalan kebahagiaan spiritual. Kalian harus melayani pertama-tama keluarga kalian, kemudian masyarakat, lalu bangsa, dan kemudian seluruh dunia. Dewi Kadru berkata, "Kalian semua harus memerintah dan bukan melayani. Ingat, dengan kekuatan senjatalah mereka yang mengejar kedewasaan, menikmati bumi ini. Itulah sebabnya kalian semua harus begitu kuat, sehingga setelah mengalahkan semuanya kalian bisa mendirikan kerajaan kalian atas seluruh alam semesta. Bayangkan seluruh ciptaan manusia, setengah dewa dan dewa, akan tunduk pada kalian. Lalu seberapa besar rasa hormat ibu kalian akan meningkat. Bukan hanya anak Winata, tapi anak Diti dan juga Aditi harus menundukkan kepala di hadapanku. Aku akan menang untuk selama-lamanya. Di keempat penjuru hanya namaku yang akan dipuji." Garuda berkata, "Jadi apakah kakak begitu berbeda sifatnya dari saudara Vasuki dan saudara-saudara kakak yang lain? Karena bayangan ibu yang lebih tua tidak ada di sel telur kakak." Sesanaga berkata, "Ketika seorang anak berada di dalam rahim atau di dalam sel telur, ia mulai menerima ritual orang tuanya. Emosi, sikap dan tindakan orang tua juga berpengaruh pada keturunan mereka di masa depan. Itulah sebabnya dikatakan ketika seorang anak akan dilahirkan, maka orang tua harus melakukan perbuatan baik, harus mengunjungi orang-orang suci, harus menjalani kehidupan yang benar sambil menjauhi kecenderungan dendam." Dugaanmu benar, Garuda. Padaku, Basuki dan beberapa saudara ular lainnya tidak mendapatkan bayangan Ibu Kadru, atau dengan kata lain tidak berpengaruh padanya. Itulah sebabnya sifat yang kami terima berasal dari ayah kami, Maharesi Kasyapa. Garuda berkata, "Tapi kakak, ibuku menjalani kehidupan yang benar, dan dia pasti memberikan ritual yang sama kepada saudara Aruna sepertiku. Ibu pasti telah menunjukkan kepada kakak Aruna jalan untuk menjalani hidup. Lalu kenapa ketidakadilan terjadi kepada ibuku? Mengapa dia harus menjauh dari putra sulungnya? Kenapa dia harus menjadi pelayan?" Sesanaga berkata, "Seperti kamu yang putus asa untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaanmu dengan cara yang sama, kedua ibu kita sangat ingin melihat putra mereka lahir. Ibu Kadru lebih bersemangat. Pertama-tama, itu berubah menjadi putus asa, lalu menjadi tidak sabar, dan kemudian segera berubah menjadi amarah. Ibu Winata memiliki kesabaran, tetapi karena cinta akan putranya, dia juga tidak dapat menyelamatkan diri dari pengaruh putus asa. Saat itu Dewi Kadru yang tidak sabar menunggu anak-anaknya lahir terus berjalan di sekitar telurnya, dan dari istana Dewi Winata memperhatikannya. Winata mendekati Kadru dan berkata, "Kakak." Kadru berkata, "Sekarang anak-anakku akan segera lahir. Untuk pertama kalinya, ketika mereka akan keluar dari telurnya,
Aku tidak mau ketinggalan menjadi saksi momen itu. Winata berkata, bahkan aku memiliki perasaan yang sama kakak. Putra-putraku juga akan segera lahir, dan mungkin putra-putraku akan lahir sebelum ribuan putramu lahir. Kadru mengingat lagi anugerah yang didapat oleh Winata bahwa siapapun yang menggunakan kalung rudraksa ini akan memiliki anak yang begitu mulia, yang nama dan ketenarannya akan menyebar ke seluruh alam semesta. Dewi Kadru berkata, itu tidak bisa terjadi. Mendapatkan kalung suci tidak berarti kamu mendapatkan lebih banyak dan mendahuluiku. Anak-anakku akan lahir lebih dahulu. Winata berkata, jadi mari bertaruh, siapa yang kalah harus menghiasi seluruh istana dengan lampu. Kadru berkata, saya setuju. Tiba-tiba terdengar suara retakan dari telur. Dewi Kadru mencari-cari sambil berkata, dari mana suara ini berasal? Tapi Dewi Kadru tidak menemukan asal suara itu. Winata menutup matanya dan berpikir, mata pikiran dapat melihat bahkan apa yang tidak dapat dilihat oleh mata tubuh. Kini akan segera diketahui dari mana asal suara itu. Dewi Winata menemukan asal suara itu dan memberitahu Dewi Kadru. Melihat telur itu bergerak, Dewi Kadru tidak bisa menahan senyum bahagianya. Telur itu mulai menetas dan ular dengan banyak kepala muncul dari sana. Melihat itu Winata berkata, Ananta. Kadru berkata, kamu benar. Putra sulungku akan dikenal dengan nama itu. Ananta Sesa mengambil wujud manusianya dan bersujud di hadapan ibunya. Kadru berkata, ibumu yang lebih muda telah menamaimu Ananta, tapi aku ibumu akan memanggilmu Sesa, Sesa Naga. Kamu akan sangat kuat sehingga jika perlu kamu akan mampu memikul beban seluruh alam semesta di pundakmu. Sesa Naga kemudian menghadap Winata dan bersujud. Winata berkata, Ananta, semoga kamu mendapatkan hak istimewa untuk menyembah Sri Narayan untuk waktu yang tak terbatas. Melihat kebahagiaan Winata yang melihat putranya, Kadru berkata, apakah yang kamu lihat Winata? Itu adalah putraku yang lahir pertama. Tiba-tiba terdengar lagi suara retakan telur dan muncul seekor ular yang sangat besar. Kadru berkata, nak, kamu akan dipanggil Basuki. Kamu akan memperoleh panjang yang kamu inginkan. Basuki kemudian mengambil bentuk manusianya dan dia bersujud kepada Kadru dan Winata. Winata berkata, sama seperti Ananta yang akan mendapatkan hak istimewa untuk melayani Sri Narayan, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk melayani Dewa Siwa. Kamu akan menjadi hiasan lehernya. Basuki berkata, dengan memberi saya berkah yang begitu berharga, ibu telah membuat hidup saya sukses. Melihat itu, Kadru berpikir, anak-anakku akan terus menyebut namanya, maka impianku akan tetap tidak terpenuhi. Tiba-tiba, satu telur lagi menetas dan ular yang mengerikan keluar dari sana. Kadru berkata, selamat datang di dunia ini, anakku Taksaka. Taksaka kemudian mengambil wujud manusianya dan berjalan menuju ibunya. Taksaka bersujud pada ibunya dan Kadru berkata, racunmu tidak akan dihancurkan oleh apapun. Kobaran petir dan kecepatannya yang ada di dalam dirimu. Dengan kualitas ini kamu akan menjadi pemimpin kekuatan ular. Tidak seperti kakaknya, Taksaka hanya menatap Dewi Winata. Sehingga Kadru berkata, ini adalah ibumu yang lebih muda, sambut dia. Tapi Taksaka hanya menatap dalam diam. Tiba-tiba salah satu telur menetas lagi dan ular dengan 5 kepala muncul di sana. Ular itu menyemprotkan racunnya ke arah tanaman dan Kadru berkata, tunggu anakku. Ular itu kemudian mengambil wujud manusianya dan kehadirannya membuat takut Dewi Winata. Dia kemudian bersujud pada Dewi Kadru dan Dewi Kadru berkata, bagus sekali anakku, kekuatanmu luar biasa. Kamu adalah bentuk nyata dari waktu. Mulai sekarang dunia akan memanggilmu sebagai Kalia. Kamu akan memiliki kemampuan untuk membuat bisa beracun terkuat dalam satu tarikan napas. Mendengar itu, Winata berpikir, berkat macam apa yang diberikan saudari Kadru kepada putra-putranya? Bagaimana dunia akan diselamatkan oleh ini? Winata kemudian melihat tanaman yang hancur terkena serangan Kalia. Dan Kadru berkata, apa yang terjadi Winata? Winata berkata, pohon kadamba ini sangat saya sayangi kakak. Saya biasa mempersembahkan bunganya saat memuja Dewa Wisnu. Kadru berkata, hanya sebatang pohon yang terbakar Winata. Apa yang membuatmu kesal pada anak-anak yang sedang bermain?
Jadi kehancuran akan terjadi. Kamu tidak akan mengerti karena kamu belum punya anak. Kata-kata itu membuat Sesanaga dan Basuki kecewa dengan ibunya.